Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini buat full review Vivo V20 yang versi 2021. Jadi ini adalah versi update-nya. Dan ini adalah HP mid-range favorit saya. Ini videonya no endorse ya, HP-nya saya beli sendiri. Vivo tuh udah 1 tahun lebih kali ya, nggak kontak obat Gaptek lagi, nggak tahu kenapa. Terakhir, kapan ya? Pas kompetisi PUBG deh kalau nggak salah. Oke, kata kuncinya favorit saya. Saya ya, bukan kamu. Karena gini, kita pasti semua setuju lah ya, nggak ada HP yang sempurna, apalagi HP kelas mid-range. Pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi cari HP tuh cocok-cocokan lah, kurang lebih kayak cari jodoh. So, HP yang bisa dibilang paling pas buat saya adalah HP yang poin-poin keunggulannya tuh kebetulan cocok sama kebutuhan saya. Jadinya bakal sering banget saya pakai. Plus, semua kekurangannya tuh masih bisa saya maklumin, nggak ada yang sampai jadi deal breaker lah. Oke, kita mulai videonya dari kekurangannya dulu deh ya. Pertama, refresh rate layarnya di sini masih 60 Hz. Saya sayangkan, tapi bukan deal breaker buat saya. Kedua, Pony, HP 4 jutaan. Ya nggak ngerti sih, ini Vivo maksudnya apa, tapi buat saya sih masih aman lah, walau lumayan gondok sedikit. Ketiga, yang hampir jadi deal breaker buat saya adalah kualitas speaker built-in-nya yang di bawah rata-rata kalau dibandingin sama para pesaingnya. Kata kuncinya, kalau dibandingin. Karena saya nggak bisa bilang suara speakernya jelek juga sih. Jadi kalau kamu cuma punya satu HP aja, Vivo V20 ini doang, nggak pernah ngebanding-bandingin sama HP lain, mungkin kamu nggak bakal nyadar juga kalau suara kayak gini tuh ternyata kualitasnya di bawah rata-rata. Jadi sekali lagi rintangan ini masih bisa saya lewati walau jelas sangat-sangat saya sayangkan kenapa Vivo nggak ngasih speaker built-in yang lebih baik dari ini. Ya udah sih, 3 itu aja sisi buruk si Vivo V20 2021 ini di mata saya. Gimana? Di mata kalian itu ada deal breakernya nggak? Kalau ada ya silahkan skip aja HP ini, belum jodoh namanya. Tapi kalau mikirnya ya cari HP yang lain juga pasti punya kelemahan-kelemahannya masing-masing juga. Jadi nggak apa-apa deh kalau cuma ginian doang mah, cincai. Nah, kalau kamu bisa punya pikiran sepositif itu, Vivo V20 ini bisa ngasih balik kepada kalian banyak poin-poin positif juga yang saya suka. Di harganya yang 4,1 jutaan, ada 3 hal yang bikin Vivo V20 ini berasa nggak mahal-mahal amat. Karena di Vivo V20 ini kita dapat yang pertama layar AMOLED yang punya kelebihan, 1 warnanya lebih gonjreng, 2 viewing angle-nya lebih baik, dan yang ketiga adalah keterlihatan pas dipakai outdoor siang harinya pun lebih paten di sini. Plus, jadinya bisa punya fitur always on display dan fingerprint di bawah layar yang kelihatan lebih mahal gitu lah, lebih canggih. Jadi kalau saya sih bakalan selalu prefer layar AMOLED dibandingin layar yang punya refresh rate yang tinggi. Yang kedua adalah feel and looks. Kalau ngomongin 2 hal ini, Vivo V20 ini adalah hands down yang terbaik di kelasnya saat ini. Back covernya kaca asli, bukan plastik ya, yang di finishing matte. Jadi kalau dielus-elus tuh kayak ngelus-ngelus kulit bayi pas baru dibedakin. Nah itu, halus banget. Dimensinya juga lebih kecil dan lebih tipis dari HP-HP kelas mid-range kebanyakan. Jadi sukses nambah aura elegannya. Jadi kalau kalian kebetulan pernah pegang Vivo V20 ini, terus nyoba megang-megang HP lain, kayak Oppo Reno 5, Poco X3 NFC, sampai Realme 7 misalnya, bakalan jadinya tuh kurang selera gitu lah. Signifikan banget beda feel-nya. Hanya bedanya sama HP flagship beneran, di sini frame-nya masih plastik sayangnya, belum metal. Karena di sini nggak kelihatan ada garis-garis antenanya. Looks-nya juga kece badai di sini, mengotak tegas, desain kotak kameranya juga nggak pasaran. Orang tuh bakal ngira kita tuh lagi pakai HP flagship lah. Asal, Omat, jangan sampai dibalik. Karena Ponynya nggak nahan men, sama bezel bawah layarnya juga belum jadi yang paling tipis di kelasnya. Dan yang bikin HP ini berasa murah yang ketiga, ada di color science kameranya
Yang menurut mata saya sih ini racikannya tuh paling pas lah. Kalau dibandingin sama Oppo Reno 5, menurut saya Oppo tuh terlalu terang dan terlalu gonjreng warnanya. Kontrasnya juga agak terlalu tinggi. Jadi agak hilang kesan naturalnya dan terkesan soft. Kalau di Vivo terlihat lebih balance lah. Walau anehnya kalau di kondisi low light atau indoor, malah Vivo yang lebih gonjreng warnanya. Tapi kontrasnya masih ada di sweet spot tadi ya, jadi tetap enak dilihatnya. Oppo tuh baru menang, sekali lagi menurut saya ini ya, di mode malamnya, yang sedikit kelihatan lebih hidup lah gambarnya. Tantangan terberat kamera Vivo V20 ini malah datang dari HP-HP 3 jutaan, yaitu Realme 7 dan Poco X3 NFC. Saya suka kamera Realme 7 yang pakai jurus tajam dan kontras, jadi kelihatan greget gitulah hasil fotonya. Lebih greget dari fotonya Vivo V20 yang cenderung warnanya tuh cari aman. Selama masih ada sumber pencahayaan yang memadai, bahkan di malam hari, kamera Realme 7 ini dijamin cakep hasilnya. Hanya masalahnya, semakin redup pencahayaan sekitar, jurus tajam dan kontrasnya Realme 7 ini nggak lagi ampuh. Malah mungkin bisa dibilang jadi senjata makan tuan, terutama karena settingan kontrasnya yang tinggi banget di sini. Poco X3 NFC juga punya kamera yang bagus banget. Secara overall, saya lebih suka hasil foto low light dan mode malamnya Poco X3 NFC ini dibandingkan Vivo V20, asal di framenya nggak ada satu warna yang terlalu dominan. Oke? Karena kalau ada, saturasi warnanya bakalan jadi lebay, jauh banget dari warna aslinya. Kalau fotonya siang-siang sih, ya 11-12 lah, bisa dibilang sekelas, walau ya mungkin warna Vivo sedikit lebih keluar lah. Dan di area shadow-nya juga bisa sedikit lebih diangkat kalau di Vivo. Tapi ya itu, tipis-tipis aja. Hanya yang cukup unik, Poco tuh lemah di kondisi pencahayaan yang nanggung. Terang enggak, tapi gelap juga belum. Ya kurang lebih jam-jam antara maghrib ke isya lah. Nggak tahu kenapa hasilnya cenderung soft jadinya. Jadi yang saya suka dari kamera Vivo V20 ini adalah hasil fotonya tuh konsisten. Nggak selalu jadi yang terbaik memang, tapi saya percaya kamera Vivo V20 ini tuh bakalan ngambil gambar yang bagus apapun tantangan kondisi pencahayaan yang dihadapinya. Good job Vivo. Kalau buat selfie, menurut saya ini yang terbaik. Karena kalau kamera lain tuh rata-rata cara ngilangin jerawat di muka kita tuh muka kitanya dibikin soft ya, atau agak ngeblur gitu. Nah, di Vivo V20 ini beda. Muka kita terlihat tetap tajam, tapi jerawatnya bisa hilang. Magic. Jadi ya kayak kita tuh nggak pakai beauty mode, padahal mah pakai. Nipunya tingkat tinggi di sini. Jadi hati-hati ya guys, kalau kenalan sama cewek cakep di Facebook misalnya, tanyain dulu HP-nya merek apa, merek Vivo atau bukan. Dan terakhir yang keren juga, perekaman video sampai 4K-nya juga stabil di sini. Ini dia contoh perekaman video dari Vivo V20 versi 2021 dengan Oppo Reno 5 di resolusi 4K ya guys, bukan Full HD. Ini kira-kira perbandingannya auto HDR-nya gitu ya, lebih seperti ini. Masih agak goyang sepertinya, tapi angle-nya cukup wide, jadi oke untuk ngevlog asal kalian pakai gimbal. Oke, tapi sebenarnya punya fitur stabilisasinya sih. Coba kita switch ke fitur stabilnya ya. Jadi dia lebih stabil, hanya angle-nya agak sedikit sempit jadinya. Ya tadi lega banget, sekarang sempit ya. Tapi yang penting kan stabil. So, itu dia guys, 3 poin yang bikin harga 4,1 jutaan Vivo V20 2021 ini berasa nggak kemahalan, jadi pantas-pantas aja. Karena kalau sektor-sektor yang lainnya sih nggak ada yang istimewa lagi. Menurut saya biasa-biasa aja, tapi udah aman semua lah kualitasnya. Nggak ada komplain buat saya, terutama untuk kelas harganya. Contohnya performanya oke di Vivo V20 versi awal yang pakai chipset gaming Snapdragon 720G. Sedangkan di versi 2021 ini diganti jadi chipset produktivitas Snapdragon 730. Clock speed-nya memang jadi lebih rendah sih dari chipset yang lama ya, tapi Snapdragon 730 ini tuh lebih efisien dan punya potensi fitur yang lebih banyak.
Tapi yang jelas dia pakai main PUBG pada settingan smooth ultra mah nggak ada masalah, udah nyaman banget di sini. Dan buat main Genshin Impact di settingan grafik medium tuh udah oke. Tapi kalau mau lebih aman lagi dari frame drop, saya suka turunin ke low aja grafiknya. RAM 8GB, storage-nya 128GB, ini cukup. Baterai 4000 mAh-nya juga selalu cukup buat pemakaian normal saya seharian, bahkan dengan selalu nyalain fitur always on display-nya, asal main gamenya nggak kebablasan. Kalau nggak main game sama sekali, bahkan bisa dapat segini nih pola pemakaian saya. Dengan screen on time yang luar biasa juga. Nge-charge-nya juga lumayan cepat, flash charge 33 watt, 30 menit dapat 53%, 1 jam dapat 94%, dan fullnya di 1 jam lebih 10 menitan aja. Lumayan cepat. Udah support near field communication, sensor-sensornya lengkap semua, SIM tray-nya juga lengkap, udah bisa nonton Netflix di resolusi HD, dan Vantage OS juga seru. Karena hal-hal yang remeh-temeh sekalipun bisa kita kustomisasi. Agak alay sih memang, tapi seru ini asli. So, kesimpulannya, ya Vivo V20 2021 ini tuh dirasa klop banget buat saya. Karena pertama, saya tuh lebih suka layar AMOLED dibandingkan layar IPS. Dan yang kedua, saya tuh nggak pernah makein casing apapun di semua HP-HP saya. Jadi feel yang nyaman di tangan tuh benar-benar penting buat saya. Dan yang ketiga, pekerjaan saya tuh menuntut hasil kamera, hasil selfie, dan hasil perekaman video yang terbaik di kelasnya. Dan Vivo V20 2021 itu bisa ngasih itu semua ke saya. Jadi nggak heran ya kalau saya nobatin HP ini tuh sebagai HP mid-range favorit saya pribadi. Tapi kalau kalian mah ya nggak tahu ya, timbang-timbang aja sendiri kira-kira cocok apa enggak. Di video ini saya udah coba paparin data-datanya, ya at least berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi mohon maaf juga kalau masih ada yang kelewat-kelewat. Yang mudah-mudahan bisa jadi bahan terawangan pencarian jodoh HP kesayangan kalian ke depannya. Oke? Thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nick out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.